Langsung aja to the point nih pemirsa ya. Bagi Anda yang punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan lain sebagainya yang sampai saat ini belum terkendali, saksikan Go Healthy dan kami akan berikan solusi untuk Anda. Saya Coki Sitohang, selamat datang kembali pada program yang mencerahkan ini dengan 2 orang praktisi kesehatan dan seorang narasumber yang sudah kami undang. Bagi Anda yang mau tampil di televisi nasional, kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat berikut ini. Nanti kami akan seleksi, kami undang Anda untuk bercerita secara jujur bagaimana kondisi Anda. Nah, pemirsa, seperti tadi saya sampaikan, saya nggak sendirian. Ada Mbak Anita dan Mas Nurman di sini mendampingi kami. Halo semuanya. Halo Mas Coki. Sehat semua ya? Sehat dong. Salam sehat, salam olahraga. Benar kata Mbak Anita ya, jadi kita harus berolahraga rutin setiap hari minimal 30 menit. Nah dengan begitu kita nanti 30 menit ke depan akan menemani Anda dan tetap saksikan karena kita akan membagikan cara tepat hidup sehat. Rumbi Linda Boru Sihaan, Nyonya Sitorus, Horas Sinang. Horas. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lanjut dengan Ibu Linda, mari kita masuki dulu di segmen benar atau salah. Stres dapat meningkatkan tekanan darah. Benar. Ya alasannya karena itu akan memompa pikiran ya, akan berpikiran lebih sehingga meningkatkan tekanan darah. Itu akan membuat kepala pusing dan segala macam. Wah. Seperti itu udah pasti. Ya, karena saya sudah ngalamin. Ya, jadi jawaban dari Ibu Linda sendiri ini benar ya. Jadi ketika kita stres, kita itu akan mengeluarkan yang namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol inilah yang nanti akan bertanggung jawab terhadap tingkat tensi kita itu yang meningkat nanti. Jadi ketika kita marah, emosional, hormon kortisol kita meningkat, maka tensi kita juga akan lebih tinggi lagi daripada biasanya. Nah, tapi ini biasanya akan berangsur-angsur menurun ya, seiring dengan emosional kita yang menurun juga. Nah, tapi ketika kita stresnya terus-menerus, artinya sepanjang hari, sepanjang tahun kita stres, maka hormon kortisol ini akan dikeluarkan sepanjang tahun tersebut. Nah, inilah yang biasanya tensinya akan menetap tingginya. Jadi kita nggak boleh stres berkepanjangan. Mantap. Pernyataan di luar sana yang viral yang mengatakan bahwa stres dapat meningkatkan tekanan darah adalah pernyataan yang benar. Haha. Benar atau salah? Pasien hipertensi hanya boleh olahraga ringan saja. Benar. Benar ya? Benar. Benar ya? Kenapa? Karena kalau olahraganya itu agak terlalu keras, mungkin itu akan mengakibatkan capek. Kan capek itu juga kan tidak boleh ya, terlalu capek untuk hipertensi seperti itu. Itu menurut saya ya. Oke. Siapa bilang pasien hipertensi cuma boleh olahraga ringan? Yang penting hipertensinya, tekanan darahnya ini terkontrol. Ya. Dengan obat-obatan, dengan pola hidup sehat yang lain. Saat pasien hipertensi sudah bisa adaptasi badannya dan tekanan darahnya, saat latihan olahraga yang dimulai dengan start low go slow, pertama-tama benar Bu, harus ringan dulu. Tapi lama-lama saat sudah terbiasa, pasien hipertensi boleh olahraga intensitas berat. Oke, pernyataan yang bilang pasien hipertensi hanya boleh olahraga ringan saja adalah pernyataan yang salah. Pemirsa, kita kenalan dulu dengan Ibu Linda. Apa sih sebenarnya masalah beliau? Karena setiap orang yang datang ke Go Healthy pasti membawa permasalahan kesehatan. Yuk kita sambut dengan sukacita. Rumbi Linda. Di usianya yang sudah 60 tahun, ia sangat mensyukuri hidupnya yang masih sehat, sehingga tetap bisa beraktivitas dengan normal. Linda sebenarnya memang punya riwayat hipertensi sejak 10 tahun lalu. Hal ini berawal dari seringnya rasa cemas yang menghantui Linda, sehingga ia mengalami stres. Terlebih, kemungkinan hal ini juga disebabkan oleh pola hidupnya yang kurang sehat saat itu. Sebab, Linda dulu sangat gemar mengkonsumsi makanan yang bersantan dan berbahan dasar daging merah. Tak mau kondisi kesehatannya makin memburuk, Linda pun langsung memperbaiki pola hidupnya. Dari pola makan, hingga rutin menggunakan teknologi laser. Untuk mengantisipasi kesehatannya, Linda juga rutin kontrol ke dokter dan melakukan cek kesehatan secara berkala. Alhasil, berkat usahanya, kini tekanan darah Linda sudah stabil di sekitar 120/80. Berbagai keluhan seperti sakit kepala yang dulu sering dirasakan pun sudah menghilang dan badannya terasa lebih bugar. Ibu Linda, sampai ke sini sudah dengan posisi badannya bugar, sehat. Untung bisa menemukan solusi tepat dan cepat.
Ya, itu lagi baca apa, Ibu Linda? Ini kemarin sebulan yang lalu Ya. hasil pemeriksaan rutin lab darah ya. Oke. Karena itu saya lakukan setiap 2 bulan sekali. Ibu periksa apa aja? Aku di sini saya periksa hematologi rutin. Oke. Nah, itu selalu saya periksa itu terutama trombosit. Takut tiba-tiba drop segala macam gitu. Dan ini trombosit saya 187. Kemudian lemak kolesterol totalnya 154. Oke. bagus. Karena saya pernah juga 180. Saya pikir jangan sampai 200 seperti Ya. itu. Jadi saya selalu rutin. Jadi supaya saya tahu ya kalau segini saya boleh makan sedikit aja apa yang mungkin ya. Kemudian fungsi ginjal saya juga periksa urium, kreatinina, asam urat. Saya selalu periksa dan 6 Juni kemarin, 7 Juni semua hasilnya Bagus. puji Tuhan bagus. Wah, mantap betul. Mantap betul, mantap betul. Tensi, Inang? Tensi tadi sebelum berangkat 121 bawahnya 79. Wah, Padahal cerita dulu sebelum pakai teknologi laser ya pemirsa ya. Ini hipertensi Inang ini. 170/110 itu sangat sakit sekali di bagian kepala ya. Ada upaya untuk menurunkan tensi itu? Iya, saya langsung diberikan oleh dokter obat. Dokter bilang ini obat udah seumur hidup. Ya udah saya rutin sampai sekarang. Berapa itu gula darah sama kolesterol? Kalau gula darah dulu 125. Puasa. Itu puasa. 125 puasa. Tinggi. Kemudian kolesterol itu Udah tinggi itu, udah 180. Akhirnya dokter mengatakan bahwa aduh ini udah masih di bawah normal 200 tapi udah tahap atas loh. Iya, Dia betul. bilang itu. Jadi saya pikir saya coba untuk mengurangin apa yang selama ini saya suka seperti itu. Tapi sekarang kondisinya gula darah dengan kolesterol sejak menggunakan teknologi laser, Kemarin gula darah 82. oke? Kolesterol 154. Cakep, 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 cakep. Apa yang paling cepat Ibu rasakan ketika menggunakannya rutin di tubuh? Apa dampak yang paling Ibu rasakan? Rasa badan tuh enak ya. Coba dipakai pagi dan sore. Pagi dan malam. Nah, malamnya tidur saya selalu pakai yang apa namanya? Nasal. Nasal. Dan itu membuat saya langsung aduh pules tidur enak banget. Tidurnya lelap. Jadi dapat berapa jam tidurnya? Saya bisa tidur jam-jam 10 atau jam 11 ya bangunnya sampai jam 6 pagi. Saya tidurnya benar-benar tanpa terganggu. Banyak Inang, ibu di luar sana yang merindukan seperti tadi. Iya. Pengen banget tidur lebih awal, pengen banget cepat ngantuk dan deep sleep. Tidurnya betul-betul dalam. Bangunnya tuh pasti bugar dong bangunnya. Iya, pasti. Oke. Barusan menceritakan semua kondisi ibu per hari ini itu dengan gairah, dengan semangat gitu. Dari mana energi itu didapat? Saya harus bisa memanage stres saya dan saya juga harus membuat aku mau sehat loh. Saya masih perlu buat anak dan cucu saya. Nah, jadi saya pikir apa ya caranya ya? Saya berusaha untuk memanage stres saya berusaha untuk pola hidup yang benar, stres saya coba kendalikan lah ya. Tidak ada hidup tanpa stres ya. Coba mengendalikan. Ya, tapi saya selalu memang kalau yang Plaster. teknologi laser ini memang pagi dan sebelum tidur itu tidak pernah lepas. Coba kita buktikan dulu bahwa lansia ini memang masih bugar. Coba Inang, boleh Inang sama dengan saya di sini sebentar? 1, 2, 3. Coki Sito hang aju dikasih hotang, teman Erik si hotang. Ini Panjaitan, ini Panjaitan, Rutin Sar Panjaitan. Jadi jalan dansa semua masih oke? Dansa sampai sekarang saya masih lakukan. Apa olahraganya? Saya sebenarnya ada treadmill di rumah, cuman kadang-kadang ya kalau melakukan sendiri tuh males ya. Nah, jadi kadang suka pergi ke tempat, akhirnya sama teman-teman, yoga tuh masih? membuat yoga masih. Oke. Ibu Rumbi dan juga pemirsa di rumah yang seperti Ibu Rumbi. Kadang-kadang males olahraga. Satu hal yang perlu diingat, tidak ada cara lain untuk membuat badan kita bugar alias bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan atau keluhan selain dengan latihan fisik. Kalau memang ibu merasa, aduh saya nggak ada waktu, saya malas, masukkan ke kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kita bikin bertahan lama melakukan sesuatu? Lihat apapun sambil treadmill, nonton TV, tiba-tiba 30 menit. 1 jam. Iya. Nah, ibu bisa lakukan itu, pemirsa juga bisa lakukan itu. Dan ibu udah pakai teknologi laser, itu sesuatu yang harus diapresiasi. Ini perlu dicontoh karena ibu langsung take action. Betul. Ya, 60 tahun, ibu pakai sejak Ya hampir 4 tahun. 4 tahun terakhir. Nah, apalagi bagi Anda pemirsa yang muda-muda,
pakai ini tentu makin oke ya. Betul ya. Kenapa sih Bu Linda merasakan tubuhnya terasa lebih enak, lebih bugar? Jadi ada peran teknologi laser di dalamnya. Teknologi laser inilah yang akhirnya menurunkan kadar gula di dalam darah Bu Linda tadi. Sehingga kadar gula dalam darah Bu Linda sudah lebih terkendali saat ini. Nah, untuk pemirsa di rumah, jangan jumawa dengan kadar gula darah, tensi, kolesterol yang masih normal saat ini. Karena apa? Karena ketika kita jumawa, kita lupa untuk memeriksakan diri kita. Ayo mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser agar kesehatan kita tetap terjaga dan nilai-nilai yang tadinya sudah normal ini tetap terjaga dengan normal lagi. Dan yang masih muda, jangan lupa untuk tetap gunakan teknologi laser. Pemirsa, saya rasa ini waktunya Anda take action dengan menggunakan Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate ya. Praktis, mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Gunakan alat ini di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit atau darah kental. Dan untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika Anda menggunakan Dr. Laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser Ultimate maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Cara mendapatkannya adalah dengan dimulai bagi Anda menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar dan tim call center kami siap melayani Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate. Dan ingat bahwa produk Dr. Laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingatnya apa pemirsa? Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Ibu Linda masih punya cerita untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Go Healthy. Gimana pembicaraannya sejauh ini pemirsa dengan seorang lansia berusia 60 tahun yang masih segar, bugar, energik, bahkan aktif dan produktif di usianya sekarang ini. Beliau adalah Ibu Linda. Salut kami dengan beliau karena mengambil langkah cepat penggunaan teknologi laser ketika sudah tahu bahwa hipertensinya sulit dikendalikan. Nah, sebelum melanjutkan ngobrol dengan Ibu Linda, saya ingin Anda menerima tips dan trik dari Mbak Anita. Tahukah Anda manfaat latihan keseimbangan bagi lansia? Nggak banyak yang tahu, Mbak Anita. Iya benar ini. Ini latihan keseimbangan sebenarnya bukan hanya bagi lansia pemirsa. Bagi kita orang muda di bawah usia 60 tahun, latihan keseimbangan ini juga penting apalagi bagi Anda penggiat olahraga yang memang dasarnya nggak rata. Contoh, trail run, lari gunung, seperti bersepeda juga perlu seimbangan, sepatu roda. Nah, ini adalah latihan yang sangat penting. Bagi lansia ini penting untuk bertahan hidup. Karena latihan keseimbangan akan mencegah terjadinya jatuh yang merupakan sumber masalah lain yang lebih besar. Latihan keseimbangan ini bisa kita lakukan setiap hari semau kita, dan masalahnya keseimbangan ini kalau nggak dilatih pasti jelek. Ya, apalagi dengan orang-orang yang awalnya memang udah jelek keseimbangannya. Jeleknya itu enggak? Jelek. Apalagi itu jelek. Ibu ada latihan keseimbangan, boleh berdiri sama saya. Angkat 1 kaki, taruh di lutut. Oke, ya. Nah, berasa semuanya, otot-otot ankle. Nah, nggak apa-apa Bu, kalau nggak ini turun naik lagi. Ya, ini semua dilatih bagaimana dia bertahan dalam posisi yang nggak stabil. Artinya saat kita nanti licin lah di kamar mandi lah, yang permukaannya kita nggak sadar, ini udah siap. Oke, tadi 1 kaki, mata merem, posisi nggak stabil. Nah, itu lebih bisa seimbang. Jadi itu membuat semua alat keseimbangan kita bekerja. Alhasil kita jadi lebih seimbang, lebih gak mudah jatuh, dan bagi lansia ini merupakan hal yang penting. Top, makasih banget buat tipsnya barusan. Pemirsa juga mesti ikut berpraktek ya. Apa bedanya? Ibu melihat nggak dengan teman-teman yang seusia denganmu? Ketika ibu kesannya menonjol sendiri karena stamina, gairah gitu. Ya, 2 hari lagi ini kan akan
usia masuk lansia. Nah, ini Jadi kebetulan ada acara ucapan syukur yang saya adakan. Saya berkasih undangan, yang mereka bilang, ini bener nih 60. Wow. Seperti itu, bener nih 60, iya bener gitu kan. Itu contohnya satu aja. Saya bilang, iya bener saya 60, saya bilang gitu aja sih. Ibu kan sudah cukup lama pakai teknologi laser. Apakah kebiasaan baik ini ditularkan juga kepada anak mantunya? Kepada teman yang pastinya. Kepada teman pasti ya? Itu jam apaan? Jam ajaib, saya bilang gitu. Kok bisa kayak gitu? Gitu, kok pakainya nggak di luar tapi di dalam gitu. Karena saya pakai kan intranasal. Tuh tujuannya apa tuh? Saya ceritain bahwa itu untuk memanage hipertensi saya dan untuk yang lain-lain. Ada bilang, oh ya suami saya juga gitu. Mau dong. Nah, akhirnya saya memberikanlah nomor telepon. Kalau di dalam tubuh kita ini ada dinding pembuluh darah ya. Nah dinding pembuluh darah inilah yang nanti akan mengeluarkan yang namanya nitric oxide. Nah nitric oxide ini pada orang yang dia darah tinggi, nitric oxide-nya itu cenderung rendah. Begitupun sebaliknya, pada orang yang darah rendah, nitric oxide ini cenderung tinggi. Nah, bagaimana teknologi laser ini bisa dipakai orang yang darahnya tinggi, dan begitu juga bisa dipakai oleh orang yang darahnya rendah. Karena pada dasarnya, laser ini dia bekerja untuk meregulasi dinding pembuluh darah ini. Kalau misalkan kurang nitric oxide-nya, maka dia akan menambah banyak produksinya. Begitu juga ketika nitric oxide ini terlalu banyak karena regulasinya tidak terlalu bagus, maka teknologi laser inilah yang akan menormalisasi regulasi tersebut. Ya, jadi pada orang yang darah rendah pun tetap bisa menggunakan yang namanya teknologi laser. Karena pada dasarnya nitric oxide ini fungsinya bukan cuma tentang tekanan darah saja, bukan. Tapi nitric oxide ini nanti akan ada temannya ketika dia keluar. Ada yang namanya plasmin. Nah, plasmin inilah yang dia bertanggung jawab dan berfungsi untuk melancarkan aliran darah kita. Karena plasmin ini nanti akan melunturkan gumpalan-gumpalan darah, ya. Kemudian apa lagi? Melancarkan aliran darah terutama di bagian-bagian pembuluh darah terkecil kita. Jadi dengan kita memanfaatkan teknologi laser, aliran darah kita lancar, gumpalan darah sudah dihancurkan, kemudian dikembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Selain itu, Ibu, teknologi laser ini juga mengaktifkan kompor energi yang ada dalam sel kita, yang fungsinya mengubah sumber energi menjadi energi. Saat kita makan, masuklah gula, ya dari karbohidrat, kolesterol, dari lemak, jadi itu akan menjadi sumber energi kita. Saat kompor energi ini aktif lebih baik, jadilah makin banyak yang diubah menjadi energi. Artinya, energi yang bisa kita manfaatkan untuk aktivitas sehari-hari menjadi lebih banyak. Itulah yang menyebabkan Ibu kayaknya nggak ada habis-habisnya energinya. Gitu. Jadi nggak ada capeknya gitu, Bu. Itu yang mungkin akan Ibu rasakan berbeda dengan teman-teman seumuran Ibu yang tidak menggunakan teknologi laser ini. Nah, dan teknologi laser ini juga membuat melatonin atau hormon tidur alami kita lebih banyak. Itu kenapa saat Ibu masukkan ke dalam intranasal makin dekat dengan otak, hormon melatonin bekerja makin banyak, tidur jadi lebih lelap. Selain dimasukkan ke hidung, intranasal, alat ini juga bisa ada teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Stimulus rangsangan listrik untuk otot dan saraf. Dari alat itu, Bu, kalau Ibu konektorkan lagi, ada bagian namanya NMES, dan ditempelkan ke kayak tab gitu ya, kayak pad itu untuk ditempelkan di otot-otot, ya itu akan bisa membuat otot seperti ada kedutan listrik. Itu fungsinya, Bu, mengaktifkan otot yang misalnya susah dipakai karena keterbatasan, misalnya juga tadi karena stroke, atau yang tidak punya waktu nih untuk olahraga, ya ditempelkan di otot yang kurang aktif, sehingga ada rangsangan listrik di sana dan mengalirkan rangsang ke otak untuk mengatakan kalau ini otot ini masih bisa digunakan loh. Ayo lo lebih aktif lagi lo memakai otot ini. Nah, jadilah nih, Bu, dari kedutan-kedutan ini itu akan bisa membuat otot yang tadinya nggak aktif, lebih bisa untuk membakar kalori di sana, dan tentunya akan bisa tumbuh otot yang baru sehingga bisa membuat kita lebih bugar melakukan aktivitas sehari-hari. Apa kata masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka? Ini dia. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80.
tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing, di jalan raya tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali. Dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Kita kembali lagi ke studio dengan Ibu Linda, dengan para praktisi kesehatan. Pemirsa, saya cuma ingin mengingatkan nih, ini loh yang terjadi pada Ibu Linda kemarin-kemarin sebelum ketemu teknologi laser. Pernah punya masalah kesehatan, hipertensi, tekanan darahnya pernah mencapai 170, itu sistolik atasnya. Akibatnya adalah sering sakit kepala saat tekanan darahnya sedang tinggi. Mencari solusi dan beliau nurut sama dokternya. Minum obat seumur hidup, nggak ada bantahan sama sekali. Tetapi beliau menemukan teknologi laser. Dan setelah menggunakannya, maka tekanan darahnya sampai hari ini ada di angka normal, 120/80. Keluhan sakit kepala tidak dirasakan lagi. Dan satu hal yang terkoreksi sangat adalah kualitas tidur ya Bu ya. Ya. Bahkan jam 10 malam, jam 11, seorang lansia bisa tidur lelap, bangun di pagi hari jam 6 dengan kualitas kesegaran yang berbeda dari sebelum menggunakan teknologi laser. Itulah yang membuat Ibu Linda sampai hari ini tetap aktif berkarya. Kami ingin Ibu mencobanya. Ibu langsung yang menggunakannya karena Ibu sudah familiar dengan teknologi laser. Ya, ini kami terima berikan kasih. dengan tipe terbaru yang ada teknologi NMES di dalamnya. Terima kasih. Ya, Ibu harus pakai Terharu saya. dan buktikan bahwa otot-otot Ibu itu Ya. masih bisa berkembang. Sarafnya masih aktif di usia ini. Semoga untuk program GoHealthy ini selalu abadi di hati semua pemirsa, terutama yang lansia khususnya dan semua yang mungkin nggak lansia, seluruhnya yang menonton. Karena ini memang sangat bermanfaat dan saya sendiri sudah sangat merasakan. Terima kasih teknologi laser, terima kasih Gogomol, terima kasih buat semuanya. Mantap. Ini hadiah ulang tahun saya yang lansia 2 hari lagi. Di ulang tahun saya. Pemirsa, Equlaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan ini disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah 3 masalah ini teratasi sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Dan satu teknologi lagi yang mendampingi adalah NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda yang mengalami stroke atau sekarang ini sedang berupaya pulih pasca stroke. Anda menyadari masih ada beberapa kelemahan pada bagian tubuh, dan dengan teknologi ini maka otot dan syaraf distimulasi adalah untuk perbaikan maupun fungsi gerak yang optimal ke arah yang progresif. Dan kembali saya ingatkan, bagi yang muda-muda belum punya keluhan penyakit, tentu jangan menunggu sampai ada keluhan penyakit. Gunakan dokter laser ataupun Equlaser Ultimate lebih dini, sedari awal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya menjadikan Equlaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi kami sekarang juga. Tim call center sudah menunggu dari tadi untuk Anda bisa berkonsultasi, dan kami akan membimbing Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit alat kesehatan ini. Ingatkan diri Anda bahwa produk dokter laser dan Equlaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dan Equlaser Ultimate dari Gogomol. Bu Linda, terima kasih, sehat selalu. Mbak Anita, Mas Nurman, terima kasih untuk kerjasama yang menyenangkan di sesi kita kali ini. Episode berikutnya dari GoHealthy menanti Anda di depan, tapi pastikan Anda bekerja sama dengan kami dengan mengirimkan kritik, saran, dan masukan. Kalau ada yang baik untuk kami, bisa improvisasi, kami tunggu di alamat email berikut ini. Saya Coki Sitohang, pamit sementara. Sampai jumpa.